Geostrategi merupakan strategi dalam memanfaatkan konsep klasik geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Latar belakang geostrategi. Isi konsep geostrategi Indonesia yang terumus adalah pentingnya pengkajian terhadap pengembangan lingkungan strategi di kawasan Indonesia, yang ditandai dengan meluasnya pengaruh komunis. Geostrategi Indonesia pada waktu itu dimaknai sebagai strategi untuk mengembangkan dan membangun kemampuan teritorial dan kemampuan gerilya untuk menghadapi ancaman komunitas di Indonesia. Dengan posisi geografis, potensi sumber kekayaan alam, serta besarnya jumlah dan kemampuan penduduk yang dimiliki, Indonesia menjadi ajang perebutan pengaruh negara-negara besar. Kondisi kehidupan nasional merupakan pencerminan ketahanan nasional, yaitu kondisi yang harus dimiliki dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam wadah NKRI. Selanjutnya ada tujuan fungsi geostrategi. Geostrategi diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok. Geostrategi mempunyai fungsi sebagai daya tangkal ketahanan pada aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Sifat geostrategi yaitu menunggal, mawas ke dalam, kewibawaan, berubah menurut waktu, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu kekuatan, percaya diri sendiri, tidak tergantung pada pihak lain. Selanjutnya ada konsep dasar geostrategi. Yang pertama, konsep adalah teori atau model yang merupakan pedoman dalam menciptakan ketahanan nasional melalui pembangunan seluruh aspek ketahanan nasional. Yang kedua, ada aspek tersebut meliputi aspek Trigatra dan Pancagatra, yang keduanya dikenal sebagai Astragatra. Hakikat ketahanan nasional. Ketahanan nasional mengandung makna keutuhan semua potensi yang terdapat dalam wilayah nasional, baik fisik maupun sosial, serta memiliki hubungan erat antara gatra di dalamnya secara komprehensif integral. Kelemahan salah satu bidang akan mengakibatkan kelemahan bidang yang lain, yang dapat mempengaruhi kondisi keseluruhan. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Untuk mewujudkan ketahanan nasional dilaksanakan dengan mengelola dan menyelenggarakan kesejahteraan dan keamanan terhadap sistem kehidupan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Metode pendekatan dan pengkajian ketahanan nasional terdiri dari pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Selanjutnya ada konsep dasar ketahanan nasional. 1. Model Astragatra. Model ini merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia, model dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Yang kedua yaitu model Morgenthau. Model ini bersifat deskriptif kualitatif dengan jumlah gatra yang cukup banyak. Bila model Lemhanas berevolusi dari observasi empiris perjalanan perjuangan bangsa, maka model ini diturunkan secara analitis. Yang terakhir ada model Alfred Thayer Mahan. Mahan dalam bukunya The Influence Shape on History mengatakan bahwa kekuatan nasional suatu bangsa dapat dipenuhi apabila bangsa tersebut memenuhi unsur-unsur letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa. Selanjutnya ada hubungan komponen strategi antar gatra. Yang satu ada gatra geografi SDA, selanjutnya ada gatra geografi penduduk, gatra SDA penduduk, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya, dan gatra Hankam. Dan studi kasus, yaitu Laut Natuna Utara yang terletak di utara Kepulauan Riau, memerlukan wilayah maritim strategis bagi Indonesia. Kawasan ini akan kaya sumber daya alam, termasuk ikan, gas alam, dan minyak bumi. Selain itu, Laut Natuna juga menjadi jalur pelayaran penting bagi perdagangan internasional. Posisi geografis, Laut Natuna Utara menjadikan wilayah ini sebagai salah satu fokus utama kebijakan maritim Indonesia. Selanjutnya, klien maritim dari negara tetangga, yaitu beberapa negara tetangga seperti Tiongkok dan Vietnam memiliki klien maritim yang tumpang tindih dengan wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat menimbulkan potensi konflik dan kejanggalan di wilayah tersebut. Selanjutnya studi kasus yang pertama. Yang pertama ada insiden kapal Tiongkok di Laut Natuna Utara. Pada bulan Juni 2020, sebuah kapal penangkapan ikan Tiongkok yang dikawal oleh kapal patroli Tiongkok memasuki wilayah Indonesia di Laut Natuna Utara. Insiden ini memicu ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok. Selanjutnya, pemerintah Indonesia merespon dengan tegas insiden tersebut dengan mengarahkan kapal perang dan pesawat tempur ke Laut Natuna Utara. Indonesia juga melayangkan protes diplomatik kepada Tiongkok. Insiden ini menunjukkan bahwa Laut Natuna Utara merupakan wilayah yang rawan konflik dan menumbuhkan perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Kemudian untuk penyelesaian kasus, yang pertama identifikasi sumber konflik. Jadi untuk pertama-tama penting untuk kita mengidentifikasi sumber konflik dalam insiden ini. Dalam kasus ini, sumber konflik adalah klaim yang saling tumpang tindih antara Indonesia dan Tiongkok terkait dengan kedaulatan wilayah di sekitar Laut Natuna Utara. Yang kedua ada diplomasi bilateral.
Penyelesaian kasus seperti ini seringkali dimulai melalui upaya diplomasi bilateral antara kedua negara yang terlibat. Pemerintah Indonesia dan Tiongkok dapat melakukan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas secara langsung masalah ini. Kemudian terakhir ada mediasi internasional. Nah, untuk mediasi internasional, diplomasi bilateral jika tidak berhasil, mediasi internasional dapat menjadi langkah selanjutnya. Organisasi regional seperti ASEAN atau lembaga internasional seperti PBB dapat memfasilitasi dialog antara Indonesia dan Tiongkok serta membantu dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Penyelesaian kasus ada pertimbangan hukum internasional. Penyelesaian kasus ini juga harus mempertimbangkan aspek hukum internasional. Kedua negara harus mengacu pada prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut UNCLOS yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara di perairan internasional. Kemudian yang terakhir adalah penyelesaian jangka panjang. Selain berdasarkan insiden yang spesifik, penting juga untuk mencari penyelesaian jangka panjang yang dapat mencegah terulangnya konflik serupa di masa depan. Ini dapat melibatkan peningkatan kerjasama maritim antar negara-negara di kawasan, pengembangan mekanisme keamanan regional, atau pembentukan perjanjian bilateral yang mengatur batas-batas wilayah maritim. Dalam kasus dari apa yang tadi dibacakan, Laut Natuna Utara merupakan wilayah maritim strategis bagi Indonesia dengan potensi ekonomi dan geopolitik yang besar. Namun, wilayah ini juga menghadapi berbagai tantangan seperti keamanan maritim dan negara tetangga, pencurian ikan, dan kegiatan ilegal lainnya. Pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat kedaulatan dan keamanan di Laut Natuna Utara melalui penegakan hukum maritim, pengembangan infrastruktur, dan kerjasama internasional. Selain itu, pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan komunikasi dan diplomasi dengan negara-negara tetangga untuk mencegah terjadinya konflik di Laut Natuna Utara. Bukan dari semua materi. Strategi adalah strategi dalam penempatan keadaan atau konstelasi geografis negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Hal ini meliputi implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik, pemahaman tentang paham peran dan damai, serta penyesuaian dengan kondisi dan lingkungan strategis. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa karena setiap negara membutuhkan strategi untuk memanfaatkan wilayahnya sebagai ruang hidup nasional dan menentukan kebijakan sarana dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional.